itu sih bukan karena harus nangis. Seperti itu memang aku sangat lelah ya, saat capek ya. Terus yang ketiga, Bunda sih juga usaha makan. Ada komposisi yang memang nggak bisa kita ukur, tapi yang perlu aku tekankan adalah setiap kali kita siapkan untuk modal itu jangan dihabiskan. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita punya usaha lain gitu ya, itu adalah sumber kita untuk lift up satu sama lain. Jadi saya juga punya usaha makanan misalnya, tapi saya disupportnya kalau yang ini sepi aku bisa tetap. Yang penting yang pada saat melakukan usaha adalah kuncinya konsisten. Ketika 1-2 bulan kita udah runtuh, kita akan terus mengalami pola yang sama untuk setiap jenis usaha apapun. Jadi satu hal yang harus dipegang adalah ketika kita bertekad untuk punya usaha, baik itu makanan atau jual produk, kita harus yakin di awal bahwa kita akan menjalankan sesuatu yang long term, ya. Jadi bukan kena angin sedikit goyah gitu. Nah, kalau aku sebenarnya alhamdulillah aku
buka usaha memang nggak pakai modal, tapi memang apa sih, kalau kayak roda kereta tuh jadi saling mendukung dari satu usaha ke satu usaha lainnya. Jadi istilahnya dibilang kehabisan modal enggak, dibilang kebanyakan modal ya enggak. Jadi jalan aja begitu, jalan setiap hari. Yang penting adalah konsistensi kita berada dalam jalur usaha ini itu minimal 1 tahun kita harus bisa bertahan, terutama untuk makanan ya. Makanan 1 tahun paling cepat sampai akhirnya kita bisa menuai untung. Usaha saya hampir 1 tahun insya Allah. Aku rasa sih itu. Jangan, jadi pengaturan keuangan memang harus sangat hati-hati ya, gitu. Jangan berantakan. Terus yang kelima, assalamualaikum, minta kisi-kisi atau kiat-kiatnya ya Bu Selvi, sebagaimana caranya agar bisa mendapatkan calon nasabah yang banyak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini aku udah jawab melalui email, karena ini datangnya lewat email. Aku udah lewat email karena cukup panjang ya. Jadi ini kiat dalam industri asuransi. Terus ya ada sih kiat-kiatnya aku udah jawab. Intinya adalah kualitas kita sendiri, kita menjalani dengan baik ya, bertanggung jawab. Kita punya skills, teknik mengerti dan menjelaskan kepada nasabah itu ya. Terus kita menggunakan sarana-sarana publikasi yang memang masih bisa kita jangkau ya, dan tekun ya, jangan curang. Jadi setiap kali kita melangkah, kalau kita honest and true, insya Allah Allah pasti kasih kita rezeki. Percaya aja, melangkah aja, jangan takut, jangan ragu ya. Tapi secara rinci ada di email ya Mas ya, aku udah jawab ya, mudah-mudahan diterima. Kalau belum diterima kabarin. Yang keenam, Bunda gimana dapat follower yang banyak di Instagram? Ini aku punya materinya, tapi memang aku belum sempet bikin ya. Nanti aku buatin rangkuman satu paket yang bisa dipelajari langsung ya. Intinya sih sering-sering posting tiap hari, posting story, posting feed juga macam-macam, ada carousel, ada satu postingan doang ya kan, ada yang video, short video ya. Nah itu semuanya dipakai, terus menggunakan hashtag, terus usahakan sering lihat-lihat juga di akun-akun yang mau trending, kita pakai hashtag-hashtag yang lagi trend juga ya. Ya ada sih, nanti aku buatin ya, nih jadi catatan, aku punya utangnya bikin. Terus Kak, kalau kita di posting Instagram bagus mana hasilnya, feed pakai satu postingan atau carousel, video pendek atau video IGTV? Keduanya sama bagus ya, tergantung nanti. Apalagi misalnya makanan mungkin di story bisa pakai video pendek ya, jadi bener-bener bagus. Kalaupun foto, carousel itu biasanya untuk menu-menu yang memang ada menu apa aja sih, mereka tinggal geser, ada macam-macam. Mungkin ini akan aku masukin juga dalam materi Instagram ya. Nanti kalau aku udah upload nanti aku kabarin. Tapi pasti bisa lah di Instagram aku, pasti aku ini ya, nanti aku tambahin highlights ya, satu highlights untuk free tips and strategi ya. Nomor 8, Mbak, kalau jualan di IG, saya pengen postingan saya muncul di Instagram Explore. Oke, itu gimana sih supaya bisa masuk di Instagram Explore? Ini pasti dari kontennya. Yang pertama, followernya diperbanyak. Yang kedua, postingan ya harus konsisten, dan usahakan postingannya tuh menarik dan memancing interaktif dari audiens ya. Kalau udah follower banyak, kita posting, orang lihat postingannya tuh menarik buat dikomentarin orang gitu ya. Habis dikomentarin, di like ya. Nah, satu
yang bagus dari untuk bisa masuk ke Explore adalah satu postingan itu dalam waktu 15 menit bisa mencapai komen yang banyak. Jadi kalau misalnya kamu punya Instagram, kamu posting satu postingan aja, udah makan belum gitu kan, misalnya postingan yang memancing ya kan, asinan udah banyak. Artinya jumlah hashtag yang muncul di dalam Instagram itu adalah orang postingan-postingan yang sudah menggunakan hashtag itu. Kalau menurut aku, kalau udah dipakai banyak, berarti pasar kita kemungkinannya akan semakin kecil karena pakai banyak. Ya, artinya orang-orang yang posting tentang rujak cingur itu banyak banget. Kalau apa kita pakai yang sedikit aja, kalau pakai yang sedikit juga sebenarnya bagus, karena artinya belum ada pemainnya nih. Rujak gigi belum ada nih di pasar gitu. Berarti kalau orang nyari rujak gigi, saya pak di atas nih karena sedikit, itu kan relatif. Jadi sebenarnya kadang-kadang ada yang menggunakan hashtag itu sebagai supaya ikut ke dalam bilangan besar. Artinya bilangan besar, banyak orang menggunakan kata asinan untuk nyari asinan, banyak orang menggunakan kata jengkol untuk nyari jengkol, jadi itu masuk ke dalam hukum bilangan besar ya. Saya rasa sih itu, jadi sangat relatif ya. Tapi penggunaan hashtag itu sebaiknya tetap dilakukan apapun. Yang penting adalah kalian melakukan check and recheck, riset ya, riset. Minggu ini menggunakan hashtag ini, kelihatan nggak responnya, audiens teman-teman nih merespon nggak postingan kalian yang menggunakan hashtag fajar misalnya, atau ganti nih minggu depan pagi, berganti lagi minggu depan subuh kan gitu. Jadi kita harus melakukan riset dalam secara berkala ya. Sebenarnya yang banyak audiensnya untuk merespon tuh di hashtag apa gitu. Terus di sini ada lagi nomor 10 ya. Saya ada dua pertanyaan mbak. Saya bisnis asuransinya di asuransi jiwa, nggak paham tentang asuransi kerugian. Apa menurut mbak saya juga bisa berkiprah di asuransi kerugian jika saya nggak menguasai produk? Terus saya rasa kalau mau kerja sama kemitraan kita bisa dengan siapa aja, yang penting untung. Menurut mbak apa ada khusus untuk dipertimbangkan? Begini, kalau kita punya usaha, apapun usahanya, usahakan tidak satu jalur usaha, usahakan 2, 3 ya.
Kalau di asuransi ada asuransi jiwa, asuransi kerugian, ya. Kalau kalian bisa masih ada kapasitas untuk membangun usaha asuransi kerugian, kenapa enggak? Nah, si asuransi kerugian nih, usaha orang yang usaha asuransi kerugian kalau bisa membangun life insurance, kenapa enggak? Gitu, ya. Itu sih masalah menguasai produk atau enggak, kalian bisa belajar. Nggak harus melalui pendidikan, kalian harus melakukan percepatan. Satu-satunya meluangkan waktu untuk membaca. Di internet itu banyak sekali literatur untuk bisa dibaca. Aku sendiri bukan orang IT, bukan orang teknik komputer atau informatika atau apa, tapi dengan aku menyediakan waktu untuk belajar malam hari atau sempetin membaca saat libur, mencoba itu pas akhirannya aku sedikit bisa jago sih enggak, tapi aku bisa sebagai web designer ya, aku artikel digital, artikel writer ya, jadi segala hal bisa kita lakukan, bahkan bukan hanya asuransi jiwa dan asuransi asuransi jiwa dan asuransi kerugian aja, kalau perlu yang lain-lain dikembangkan supaya kita punya satu bisnis pada saat itu drop, terus yang lain bisa lift up. Satu ini drop, ini bisa lift up. Jadi kita harus memiliki ketahanan ekonomi yang baik. Yang kedua pertanyaannya adalah, saya rasa kalau mau kerja sama kemitraan dengan siapa aja, oke, siapa aja. Saat ini yang secara resmi dan terang-terangan untuk mengajak kalian bekerja sama adalah Future Ready yang saya tahu ya. Kalau yang lain masih kalau ada bisa diterima, kalau nggak ada ditolak. Saya masih dimusuhin di market ya, terus terang aja. Saya sertifikasinya broker, tapi saya juga mengelola kawan-kawan untuk tim agen asuransi ya. Jadi aku melihat di market itu selalunya broker sama agen itu selalu berseteru dalam compete. Sekarang udah era digital, pandemi, dimana market digital itu luas gitu. Jadi kalian nggak perlu berebut, malah kalian harus bersinergi untuk bekerja sama menggarap klien-klien yang ada di market digital. Kenapa? Market digital adalah cerminan hampir masyarakat atau end user di seluruh Indonesia, karena dia datang dari mana aja, dan itu masih perlu banyak literasi. Tugas kita lah untuk meliterasi asuransi kepada masyarakat luas, bahwa mereka penting memiliki hal itu, baik untuk kehidupan keluarganya ataupun kehidupan bisnisnya ya. Jadi gimana caranya? Yang pertama adalah usia perusahaan yang akan kita kerjasama. Dengan usia kita melihat pengalaman, kita melihat stabilitas, kita melihat konsistensi ya. Yang kedua adalah perusahaan asuransi yang mereka bekerja sama, ada berapa perusahaan mitra mereka. Nah itu bisa dilihat, bisa menjadi penilaian kita sendiri. Usia kerjasama dengan perusahaan asuransi A berapa, sama B pasti itu berapa lama ya, ada turnover nggak, artinya ada yang putus kerjasama nggak, terus balik lagi terus kerjasama. Nah, jumlah perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan broker tersebut itu akan menunjukkan kredibilitas finansial sebuah perusahaan broker asuransi ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah fasilitas digital mereka sempurna nggak jalannya, artinya aplikasi digital yang mereka miliki itu berjalan sempurna nggak. Tiga ya, kalau nggak berjalan sempurna, hanya sistem agak susah. Kadang-kadang asuransi juga tailor-made basis. Makanya yang keempat adalah mereka harus punya fasilitas PIC yang akan mengurus tailor-made basis ya, produknya, produk-produk yang dibuat secara desain khusus, customize gitu ya. Nah itu juga mereka harus punya. Yang kelima adalah respons mereka, service quality-nya gimana, baik mulai penutupan, penerbitan polis, administrasi sampai dengan penyelesaian klaim. Itu yang kelima. Kadang-kadang memang kita harus uji waktu ya akan memberikan jawaban. Yang keenam adalah faktor remunerasi kita. Remunerasi kita
merugikan nggak atau malah menguntungkan, itu yang menarik ya. Jadi ada 6 faktor yang harus dilihat. Yang ke 11 ini ada 25 ya. 25 pertama, asuransi itu bisnis trust, betul. Bagaimana kita percaya sama broker dan gimana cara memilih mana yang paling bagus. Nah itu tadi jawabannya, fasilitas PIC yang akan mengurus tailor-made basis ya produknya, produk-produk yang dibuat secara desain khusus, customize gitu ya. Nah itu juga mereka harus punya. Yang kelima adalah respons mereka, service quality-nya gimana, baik mulai penutupan, penerbitan polis, administrasi sampai dengan penyelesaian klaim. Itu yang kelima. Kadang-kadang memang kita harus uji waktu ya akan memberikan jawaban. Yang keenam adalah faktor remunerasi kita. Remunerasi kita merugikan nggak atau malah menguntungkan, itu yang menarik ya. Jadi ada 6 faktor yang harus dilihat. Yang ke 11 ini ada 25 ya. 25 pertama, asuransi itu bisnis trust, betul. Bagaimana kita percaya sama broker dan gimana cara memilih mana yang paling bagus. Nah itu tadi jawabannya ada di nomor 10 sama ya, kita skip. Nomor 12, Mbak, di lapangan kita sering mengalami benturan dengan rekan-rekan broker, menurut Mbak gimana? Itu yang harus dilakukan adalah menghindari benturan. Caranya gimana? Di dalam ketentuan undang-undang bahwa kita sesama praktisi, sesama gugus usaha penunjang asuransi dilarang keras untuk saling memburuk-burukan. Artinya etikanya, kode etik juga semua disebutkan. Selain di dalam undang-undang, kita nggak boleh saling menjatuhkan. Yang harus diingat adalah setiap gugus tugas usaha penunjang asuransi, distributornya baik itu broker atau agen, memiliki kewajiban penuh untuk meliterasi masyarakat, untuk memahami polisnya ya. Jadi kita wajib menjelaskan polis itu sejelas-jelasnya. Yang membedakan adalah service quality. Kadang-kadang ada juga agen yang hanya ngejar komisi, dia nggak mau jelasin, pokoknya itu udah pakai begitu klaim jadi masalah. Sama broker juga ada yang kayak gitu. Jadi sebenarnya itu hanya oknum. Broker atau agen yang baik adalah yang menyadari bahwa kewajibannya di mata hukum dan di hadapan tertanggung memiliki kewajiban yang sama, memberikan penjelasan sejelas-jelasnya ya. Oke. Jadi kita jangan pernah udah bilangin buruk, jangan kita balas, kita justru jelasin sama tertanggung bahwa sebenarnya, nah itu lebih elegan untuk menjelaskan bahwa kita sama-sama memiliki fungsi dan kewajiban yang sama ya. Semangat, jangan melakukan hal-hal yang di luar konteks perundang-undangan dan menyalahi kode etik. Nomor 13, Mbak, saat ini kan pandemi. Waduh, saya berdarah-darah nih ngadepinnya. Apa Mbak kiat-kiat ngatasin? Belum lagi banyak asuransi gagal bayar. Ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada asuransi jiwa. Soalnya saya dari asuransi jiwa. Ini pandemi memang suatu musibah ya di seluruh dunia. Tapi aku terbiasa untuk mengambil pikiran memutar balik situasi. Artinya gini, kalau pandemi itu dianggap musibah, kita akan terus terpuruk musibah. Tapi aku ingin ngajak teman-teman itu berpikir begini, ketika pandemi terjadi semua aktivitas ekonomi terhenti, hampir mayoritas terhenti. Banyak pabrik-pabrik yang gulung tikar, di PHK atau apa gitu ya. Terus banyak juga yang dirumahkan, dan dari semua itu mereka membuka usaha. Ketika mereka membuka usaha, berbeda nyawa penghayatannya bekerja. Mereka itu kalau kerja sama orang kan ya udah sebagai karyawan kerja selesai pulang gitu. Mereka nggak peduli sama aset, mereka nggak peduli. Tapi begitu mereka punya usaha sendiri, mereka langsung berpikir,
saya punya usaha, buka usaha, gue modal nih, kalau kenapa-napa gimana, jadi gue mesti asuransiin. Jadi banyak sekali industri-industri kecil yang tumbuh yang justru akhirnya memiliki kesadaran, ya, kesadaran untuk memiliki asuransi udah mulai terbangun, ya. Itu adalah rezeki juga buat kita. Jika memang asuransi gagal bayar, toh asuransi kesehatannya makin laku. Segagal-gagal bayarnya, asuransi jiwa tetap bisa tumbuh melalui jalur asuransi kesehatan. Karena di masa pandemi orang takut sakit, biaya ke rumah sakitnya besar, pasti mereka ambil asuransi kesehatan. Jadi ketika kita selalu bisa melihat selalu ada rahmat dalam setiap musibah, kita nggak akan putus semangat, ya. Sama di asuransi kerugian juga gitu, yang tadinya cuma asuransi kebakaran dong, sekarang orang-orang maunya, orang buka kafe, saya mau business interruption, saya mau public liability, saya mau fidelity, saya mau money insurance. Akhirnya cuma satu kafe kecil aja misalnya, mereka punya sekian produk asuransi, dan itu berkah buat kita, ya. Jadi ketika kita bilang terpuruk, jangan kita pikiran kita ikut terperosok, tapi kita harus memiliki kekuatan untuk naik ke atas permukaan sumur. Jadi jangan tenggelam di dalam sumur, ya. Itu sih nomor 13. Nomor 14, Mbak kan meng-create FB group Indonesian Insurance Community. Oh ya, ini teman-teman tahu ya, saya lihat makin ramai membernya. Ini keuntungan kan buat Mbak, kenapa nggak dimanfaatkan aja Mbak, ya, asuransi. Bagi saya yang namanya sesuai namanya aja, FB Group Indonesian Insurance E-Community adalah komunitas elektronik untuk seluruh praktisi Indonesia, asuransi Indonesia, plus mungkin pengguna asuransinya. Jadi di situ saya harus independen. Tidak gampang memang awalnya. Sebenarnya kan itu cuma bisa pengendalian hati, ya, pengendalian hati. Apakah kita mau ambil keuntungan untuk diri sendiri atau kita mau membangun sebuah industri yang baik? Saya memilih yang kedua. Jadi saya harus tetap independen. Alhamdulillah sekarang sih saya nggak merasa harus mengambil untung dari apapun yang saya lakukan, ya, maksudnya apalagi untuk grup besar yang memiliki title Indonesia gitu, artinya yang secara menyeluruh gitu. Bagi saya, kepentingan saya untuk menjaga integritas saya, independensi dan profesionalisme itu lebih penting daripada mendapatkan sedikit rezeki dari pemanfaatan grup itu, ya. Kalian juga harus belajar untuk bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan semua. Ya, kalau kita memang berada dalam, kita blending dengan sebuah komunitas. Proses itu. Nomor 15, situasi pandemi berpengaruh besar nggak untuk bisnis asuransi Mbak? Naik atau ambruk seperti saya? Hehehe. Alhamdulillah naik sih. Karena saya punya perangkat digital yang memang sudah ditanam sejak tahun 2000-annya, awal abad ke-20. Awal abad ke-20. Sekarang kan udah awal 2022 ya, 2002. Tahun 2000-annya, awal abad ke-20. Awal abad ke-20. Sekarang kan udah awal 2022 ya, 2020. Ya, awal dari saya udah tanam itu. Jadi sekarang saya cuma tinggal terima pandemi. Alhamdulillah tahun ini sih memang banyak bisnis-bisnis baru yang tumbuh justru datang dari kanal itu, kanal website saya, ya. Alhamdulillah juga keywords untuk judul website-nya juga memang kata kuncinya bagus, ya. Jadi sekarang alhamdulillah lah, dan produknya memang nggak kacangan. Mbak, nomor 16 nih ya, Mbak gimana bisa mendapatkan margin yang bagus dalam usaha toko online? Nah ini, terlepas dari semua strategi marketing digitalnya, pakai ini, pakai media sosial, pakai Facebook, yang saya sarankan adalah, ya,
kalian cari produk yang kalau orang pesen nggak cuma satu. Seperti apa coba? Sepatu gitu ya. Sepatu sepasang berarti, sendal sepasang. Nggak pernah itu sepatu beli satu biji, nggak pernah. Yang aku maksud bukan itu, artinya orang nggak perlu beli, orang kalau perlu tuh nggak beli semeter atau 2 meter, sebuah atau 2 buah atau sepasang, enggak. Mereka pesan seratusan. Kalian bisa cari sendiri. Misalnya satu pipa manis gitu ya, orang kalau perlu nggak pesan satu, tapi orang perlu ratusan untuk pembangunan. Jadi perangkat penunjang seperti pipa AC, jangan masuk di AC-nya, tapi di pipanya. Terus misalnya kayu, jangan dimasuk di kayunya, di alat serutnya mungkin gitu. Jadi kita masuk ke dalam perangkat-perangkat yang memang penunjang, dan itu pesanannya nggak cuma satu biji, 2 biji. Satu misalnya satu isolasi pipa misalnya harganya 150.000 atau paling sedikit 50.000 deh, dia pesan 100 kali 50.000 udah berapa tuh? Itu deh. Terus misalnya keuntungan kita 45%, 20-nya dikasih diskon, lumayan. Artinya sekali pesanan besar gitu ya, atau banyak kuantitas itu kiatnya gitu ya. Aku nyaranin juga, salah satunya temen aku yang aku rekomendasikan itu sekarang juga udah sukses banget gitu ya. Aku kasih jalurnya. Yang ke-16 udah, yang ke-17 Mbak, sekarang banyak banget seminar-seminar tentang pasar digital. Kalau saya harus bikin website, saya nggak ngerti, belum lagi mikirin ranking di Google. Susah ya Mbak, nggak ada harapan untuk orang kayak saya. Nah, ini mungkin yang pernah ikut digital ya. Jadi digital marketing itu nggak harus bikin website ya. Website itu masih perlu waktu lama untuk belajar dan untuk untuk kode-kode dan lain-lain. Sementara kalian harus melakukan percepatan pendapatan penghasilan produksi kita. Salah satunya yaitu marketplace. Kalian manfaatkan marketplace, karena cari marketplace atau website-website yang kita bisa daftar secara gratis untuk jualan produk itu yang rankingnya sudah tinggi di Google. Kalian masuk di situ, jualan produk itu otomatis kalian ikut terangkat ya, kayak Shopee, kayak Tokopedia, apalagi ya, julid ya, ya macam-macam deh ya. Terus yang kedua adalah kalian bisa posting dari akun Facebook, media sosial. Sekarang penikmat digital itu ya emak-emak, ya anak-anak semuanya. Apalagi masa pandemi, semuanya ngelihatnya pembelian dari media sosial atau marketplace. Itu cukup, nggak perlu ngerti-ngerti. Tapi kalau aku boleh rekomendasikan, website tetap dibangun melalui jalur gratis, yaitu blogspot ya, blogger. Website tetap dibangun, kalian tetap bikin website sambil jalan, sambil belajar, sambil nunggu pesanan ya. Itu karena website itu harus dituakan, usianya harus masuk minimal 5 tahun untuk bisa terbang naik ke atas. Yang ke-18, Bu Selvi mau bikin konten IGTV, sebaiknya formatnya potret atau landscape. Potret. Nah, sekarang saya tanya, kalau Mas mau main game, megang handphonenya begini, gini ya, landscape ya, gini kan, gini. Tapi kalau orang nonton atau ngeliat atau browsing, orang ngelihatnya potret. Artinya untuk bikin IGTV yang menarik dalam satu, dan IGTV juga formatnya adalah format potret ya, bukan landscape, seluas panjangnya handphone ya.
Terus Bu, saya nggak pernah lihat ada foto suami. Suami saya baik-baik saja. Nanti aku posting ya. Bukan sesuatu yang perlu dikonsumsi sebenarnya, tapi aku akan posting. Bu Selfie, bikin dong video kiat-kiat usaha, strateginya digital, terus sharing ke medsos supaya kita bisa ikutan jejak. Bu Selfie lagi gratis, tapi gratis ya Bu, hehehe, malum pandemi ya. Nanti aku buatin ya, janji nih, aku minggu depan deh paling lambat ya, doain. Mbak, anaknya berapa? 1. Ada kok, tapi anak-anak gadungan saya banyak. Anak saya banyak, tapi yang asli cuma 1, the one and only. Mbak sekarang sering posting musik ya, suka musik atau buzzer? Buzzer juga. Gini, sebenarnya aku perlu meningkatkan follower, salah satunya itu follower. Untuk meningkatkan follower itu dan mancing komen orang itu menggunakan bahasa universal yang bisa diterima semua pihak, semua agama, semua usia. Kalau trending mungkin ada diet, ada olahraga ya. Kalau diet nggak mungkin lah orang percaya. Kalau saya tuh gendut banget, nggak mungkin kalau saya posting diet ya. Olahraga saya nggak ngerti gitu ya. Satu-satunya universal language of the world adalah musik. Nah, musik juga saya penuh keringat dan air mata ya. Artinya beberapa postingan saya tentang musik itu banyak yang diblok sama IG. Akhirnya sampai saya di grounded. Terus akhirnya saya mencari musik-musik yang memang jangan sampai di grounded. Sekarang sih masih sering kena gitu ya. Saya mau posting video, cuplikan juga kadang-kadang sama, abis itu baru naik udah diblok sama Instagram. Terus lagu-lagu yang terkenal dari artis-artis yang itu diblok. Akhirnya saya coba bisa posting musik yang cover. Yang cover juga saya nggak mau nih abis saya posting tiba-tiba ntar orang yang saya posting terlibat prostitusi online gitu ya. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya biasanya untuk melakukan posting itu saya riset lama. Jadi kalau misalnya yang sekarang udah saya posting ini, itu saya risetnya tuh dari bulan Februari. Kalau ada yang memang udah lama juga baru saya mulai lagi gitu. Tapi saya nggak riset tentang dia karena saya udah tahu gitu. Cuman saya baru karena saya mau menggerakkan ya. Jadi seperti itulah. Saya belum melakukan riset lagi karena saya pikir nambah juga nggak akan ini ya. Jadi saya setelah itu saya mengambil sistem random dari musik-musik yang saya sukain, yang saya percaya banyak juga yang suka. Jadi kita bisa melakukan dialog interaktif dari komen-komen yang mereka berikan. Terus saya bantu teman-teman juga ya, gitu sih. Artinya saya sih yang banyak dibantu. Kalau mereka kan artisnya cuma ngomong doang. Alhamdulillah. Itu sih sebenarnya. Dan saya memang suka musik, tapi saya bukan buzzer. Saya bukan buzzer, jadi saya tidak membazeri. Saya tidak membazeri. Terima kasih dan semua juga postingan-postingan yang saya repost secara rutin itu saya memang meminta izin. Ya. Jadi bukan berarti asal share gitu. Pertama saya riset dan saya meminta izin. Jadi setelah saya minta izin udah oke. Baru saya berani secara rutin saya posting. Tapi untuk melakukan hal-hal yang lain lagi enggak juga. Ada juga memang permintaan sebagai brand ambassador, tapi saya tetap mereview dulu. Dari beberapa hal sih memang saya tolakin karena memang tidak sesuai dengan syar'i ya, syar'i Islam. Saya muslimah. Jadi saya sangat tekankan itu. Habis itu saya tolak gitu. Sampai saat ini lagi pula saya lebih pilih kalaupun ada itu mendingan dari produk Indonesia bukan dari luar. Terus di sini
Bu Selvi saya pusing ya Bu Selvi, soalnya banyak gimana mikirnya tuh jaga kesehatan ya Bu. Jawab ya pertanyaan saya katanya gitu. Ancaman. Bu Selvi saya pusing, iya sama saya pusing, tapi saya bersyukur dikasih sibuk, jadi saya nggak punya pikiran aneh-aneh, nggak sempet. Saya biasanya ngurusnya begini, saya dibiasakan dari kecil untuk mind mapping. Kalau kalian punya rumah kalian terbuka begitu aja, semuanya nyampur, tidur juga nyampur, udah kayak pepes, udah kayak kumuh lah ya, pusing lah. Tapi saya terbiasa dengan punya rumah di kepala saya bikin sekat-sekat ini untuk urusan ini, untuk urusan ini. Terus saya sekat-sekat itu, kotak-kotak itu saya masukkan dalam skala prioritas. Jadi skala prioritas itu yang pertama, kedua, ketiga, baru. Jadi saya mengerjakannya skala prioritas. Saya biasa begitu. Terus saya juga yang kedua adalah faktor manajemen waktu. Saya menggunakan manajemen waktu dari skala prioritas itu. Kerjaan ini harus target selesai dulu. Hari ini harus saya selesai. Saya terbiasa gitu. Hari ini saya apa aja yang harus saya selesaikan. Jadi saya berusaha untuk tidak menjadi procrastinator. Tahu procrastinator? Orang yang suka menunda pekerjaan sampai akhirnya lupa dikerjain. Itu saya menyadari. Ya. Itu kuncinya. Terus biasanya kalau udah dalam beberapa hari saya kelelahan, ada satu hari yang tiba-tiba saya tidur dan nggak bisa dibangunin, jadi tidur nggak, susah dibangun kalau mati gitu. Tapi kalau udah cukup ya bangun. Itu sih yang dirasakan. Keempat, Bu Selvi berkecimpung di asuransi 96 katanya kemarin. Terus masuk pasar digital sekitar 2008. Dasar ilmunya apa? Ekonomi. Saya S1-nya ekonomi. Kok bisa fasih banget tentang teknik asuransi? Saya berkiprah di dunia asuransi sejak 96. Saya mendapat beasiswa sekolah untuk pendidikan asuransinya, dan yang ternilai adalah saya dididik oleh mentor yang luar biasa pinternya dan sangat tegas. Kalau aku yang ingin bilang sangat tegas ya. Setiap kita harus bisa melihat kebaikannya. Jadi seseorang harus seimbang. Kalau menurut orang-orang galak ya, bagi saya sih galaknya dia bikin saya pintar gitu. Terus sampai saat sekarang saya masih menghormatinya. Dan karena itu waktu itu saya tuh wajib membaca polis asuransi berdus-dus, tahu dus mesin cuci kan, mesin cuci segitu ada berapa dus saya harus baca, dan saya alhamdulillah hafal gitu. Terus saya langsung habis itu diterjunin ke bagian klaim. Akhirnya apa yang saya baca itu saya ketemu jodohnya pada saat praktek-praktek itu. Terus saya juga dilengkapi dengan begitu saya masuk pendidikan, oh ini maksudnya. Akhirnya kemudian saya sering melakukan roadshow ke nasabah-nasabah, menemui mereka, bertanya apa kesusahannya, apa masalahnya yang mereka hadapi. Saya dengerin, terus saya cari, oh klausulnya di sini, oh perlu polisnya ini